Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah model Calhoun, di mana model Calhoun ini yang awalnya merupakan eksperimen sosial dan biologis yang dilakukan oleh seorang penelitian yang pada tahun 1960-an di Universitas Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah model Calhoun, di mana model Calhoun ini yang awalnya merupakan eksperimen sosial dan biologis yang dilakukan oleh seorang ilmuwan pada tahun 1960-an di Universitas Mencingin. Model Calhoun ini dirancang untuk digunakan dalam konteks pendidikan. Prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam eksperimen tersebut sangat relevan dengan pendekatan penelitian tindakan kelas. Sejarah model Calhoun ini pengembangnya bernama Clifford Calhoun, yang dimana Clifford Calhoun ini adalah seorang ilmuwan sosial dan biologis dari Universitas Mencingin pada tahun 1960-an dengan tujuan memahami dinamika sosial dalam lingkungan terbatas seperti dalam komunitas tertutup, krisis sosial, atau lingkungan yang terisolasi. Metode membangun eksperimen sosial yang meniru masyarakat termasuk struktur sosial, hierarki dan interaksi antar individu. Hasil eksperimennya tersebut mengungkapkan bahwa lingkungan terbatas manusia cenderung mengalami perilaku sosial, konflik dan degradasi sosial. Pengaruh model Calhoun ini dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas yaitu meskipun model Calhoun awalnya tidak dirancang untuk pendidikan, namun prinsipnya sangat relevan dalam penelitian tindakan kelas. Kenapa? Karena yang pertama ada pendekatan sosial dan interaksi, di mana model Calhoun ini menekankan interaksi sosial dalam lingkungan terbatas yang sama dengan dinamika kelas dan pendidikan. Yang kedua, observasi perilaku dalam lingkungan terbatas, di mana dalam PTK peneliti seringkali mengamati perilaku siswa dalam lingkungan belajar yang terbatas seperti kelas kecil atau lingkungan belajar tertutup. Yang ketiga, ada analisis perubahan perilaku. Model Calhoun menunjukkan bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perilaku manusia yang menjadi dasar dalam penelitian tindakan kelas yang mengeksplorasi dampak intervensi terhadap siswa. Yang keempat, ada pemahaman tentang dinamika kelas, di mana model Calhoun ini membantu peneliti memahami dinamika sosial dalam kelas seperti konflik, hierarki, dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara berpikir dari model penelitian tindakan kelas menurut Emily Calhoun. Cara berpikir menurut Emily Calhoun, cara berpikir pada penelitian tindakan kelas adalah berlandaskan pada siklus reflektif yang menempatkan guru sebagai peneliti di kelasnya sendiri. Guru berpikir secara sistematis, kolaboratif, siklikal, reflektif, dan praktis untuk memperbaiki pembelajaran. Calhoun menekankan guru sebagai peneliti reflektif yang berangkat dari masalah nyata di kelas, menggunakan siklus spiral atau berulang, bersifat kritis, kolaboratif, dan menghasilkan solusi yang praktis sesuai konteks. Yang pertama itu ada guru sebagai peneliti. Maksudnya di sini adalah guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai peneliti yang menilai dan memperbaiki praktik pembelajaran di kelasnya sendiri. PTK menjadi sarana pengembangan profesional guru. Yang selanjutnya adalah masalah nyata sebagai titik awal. Maksudnya adalah penelitian tindakan kelas dimulai dari persoalan yang konkret yang muncul di kelas, bukan hanya sekedar dari teori abstrak. Rumusan masalah menjadi arah penelitian. Contohnya, rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi dijadikan fokus pada penelitian. Yang selanjutnya adalah siklus spiral atau berulang. Maksudnya adalah dilakukan dalam siklus berulang, perencanaan tindakan, observasi, refleksi. Setiap siklus menghasilkan pembelajaran baru yang menjadi dasar siklus berikutnya.
Selanjutnya ada reflektif dan kritis. Maksudnya adalah guru selalu bertanya, apa yang terjadi, mengapa demikian, bagaimana memperbaikinya. Refleksi dilakukan sebelum, selama, dan sesudah tindakan. Yang selanjutnya adalah kolaboratif dan partisipatif. Maksudnya adalah guru bekerja sama dengan teman sejawat atau siswa atau kepala sekolah untuk memperkaya perspektif. Kolaborasi membantu mengurangi bias dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Selanjutnya ada praktis dan kontekstual, yang dimana PTK fokus pada kebutuhan siswa dan kondisi kelas nyata. Solusi yang dihasilkan harus relevan dengan konteks, bukan hanya sekedar teori. Intinya, cara berpikir PTK menurut Emily Calhoun adalah yang pertama itu reflektif atau guru menganalisis praktiknya. Yang kedua ada sistematis, yang dimana berdasarkan siklus berulang. Yang ketiga ada kolaboratif, yang dimana melibatkan pihak lain. Dan yang terakhir praktis dan kontekstual atau solusi sesuai dengan kondisi kelas. Dengan demikian, PTK menjadi sarana guru untuk terus belajar, bereksperimen, dan meningkatkan profesionalisme. Sekian itu saja penjelasan mengenai cara berpikir atau landasan berpikir menurut Emily Calhoun. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari model Calhoun, yang dimana ada 6 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu siklus berkelanjutan, yang dimana siklus berkelanjutan ini secara sistematis PTK Calhoun menunjukkan alur berbentuk lingkaran yang sistematis, mulai dari pemilihan masalah, pengumpulan data, analisis data, serta intervensinya, hingga terlaksana tindakan kelas ini yang berkesinambungan. Yang kedua itu meningkatkan profesionalisme guru, yang dimana model ini mendukung guru dalam meningkatkan kemampuan profesional melalui refleksi, evaluasi berkelanjutan atas praktik pembelajaran yang dilakukan guru selama di kelas. Yang ketiga di sini yang dimana guru dapat mengidentifikasi masalah pembelajaran dan menerapkan solusi yang sesuai dengan situasi kelasnya, sehingga kompetensi guru terus berkembang. Keunggulan yang keempat, yang dimana pengembangan mutu pembelajaran dari PTK Calhoun. Nah, di sini guru dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memecahkan masalah nyata di kelas dengan melibatkan proses yang melibatkan kolaborasi antara guru siswa, sehingga pembelajaran lebih responsif dan efektif dalam kebutuhan peserta didik. Memberikan rasa kolaborasi. Keunggulan lain dari model ini adalah menumbuhkan rasa memiliki di antara pihak yang melibatkan dalam PTK, khususnya guru dan siswa. Keunggulan yang kelima di sini yang dimana praktis dan tidak mengganggu proses mengajar, serta proses pengumpulan data dan tindakan dalam PTK. Model Calhoun tidak memakan waktu secara berlebihan dan tidak mengganggu aktivitas pengajaran sehari-hari, sehingga mudah diterapkan dalam konteks pembelajaran yang formal. Keunggulan yang terakhir di sini yang dimana model Calhoun ini pemecahan yang masalah yang fokus dan terkendali orientasi PTK. Dapat membantu guru menyelesaikan masalah spesifik dan berdasarkan data dan evaluasi yang konkret dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari model Calhoun. Yang dimana model Calhoun dalam penelitian tindakan kelas memiliki kelemahan utama berupa kurangnya fleksibilitas potensi penelitian dalam praktik. Model Calhoun dalam penelitian tindakan kelas memiliki kelemahan utama yang berupa kurangnya fleksibilitas, potensi kesulitan dalam praktik di lapangan, serta keterbatasan
di dalam generalisasi hasil penelitian. Kelemahan model Calhoun dalam PTK dikenal sebagai salah satu model penelitian tindakan kelas yang menekankan kepada kolaborasi guru dan refleksi berulang. Namun, ada beberapa kelemahan yang sering ditemukan, yaitu kurang fleksibel. Model ini memiliki struktur siklus yang cukup kaku, yaitu perencanaan dan tindakan, observasi dan refleksi. Guru kadang merasa terikat pada prosedur sehingga sulit menyesuaikan dengan kondisi kelas yang lain. Selanjutnya, membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena setiap siklus harus dilakukan secara lengkap. Guru sering merasa terbebani. Proses refleksi dan dokumentasi yang detail bisa menyulitkan jika jadwal mengajar yang padat. Selanjutnya, kelemahan sulit diterapkan secara mandiri. Model Calhoun menekankan kolaborasi antara guru. Jika guru bekerja sendiri tanpa tim, penerapan model ini bisa kurang optimal. Jadi, kesimpulan dari model Calhoun dalam penelitian tindakan kelas, kelemahannya yaitu pada aspek fleksibilitas beban kerja guru, keterbatasan generalisasi dan potensi bias. Namun, dengan kolaborasi yang baik dan adaptasi terhadap kondisi kelas, kelemahan tersebut bisa diminimalkan sehingga tetap bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih.